depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan dari arahan presiden, dari data itu kita juga membuka formasi untuk CPNS karena kita juga menginginkan ada rekrutmen bagi talenta-talenta muda. Makassar, Pak. Siap. Nah, Bapak kali ini di podcast episode kali ini kita mau tanya-tanya soal pertanyaan yang sedang viral di sosial media. Ada banyak netizen yang mulai bertanya soal pelaksanaan seleksi CASN. Jadi netizen udah pada tahu kalau Bapak Presiden Jokowi udah sounding dari awal tahun, bahkan udah ada surat BKN ya. Jadi boleh dong di-spill sedikit kepada netizen, kira-kira progres pelaksanaan seleksi CASN itu kira-kira kapan nih Pak? Ya, terima kasih. Memang Bapak Presiden telah menyampaikan atau menjelaskan kepada publik melalui press conference yang lalu, dampingi oleh Pak Menseskap dan Pak Menpan. Di situ Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini disediakan formasi sebanyak 2,3 juta. Tapi 2,3 juta itu nanti kan akan dibagi, mana yang untuk CPNS, mana yang untuk P3K. Sebetulnya basis 2,3 juta itu berasal dari data base pencatatan non-ASN yang ada di kita, di BKN. Jumlahnya memang 2,3 juta orang yang waktu itu dicatat, tetapi dari 2,3 juta yang kita catat di tahun 2022 itu kan ada perkembangan. Nah, 2021 itu sudah ada yang lulus seleksi. 2022 sudah ada yang lulus juga, dan 2023 kemarin itu juga sudah ada yang lulus. Sehingga dari 2,3 juta itu yang sekarang tersisa itu sekitar 1,7 1.700.000 pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang ada sekarang di instansi. Jadi kemungkinan besar formasinya tentu tidak 2,3 juta lagi, tetapi lebih rendah dari itu. Nah, beberapa waktu yang lalu menindaklanjuti dari press conference yang Pak Presiden itu, Pak Menteri Pan-RB kan telah menerbitkan rancangan awal formasi yang disampaikan kepada seluruh instansi, dan itu sudah disampaikan. Jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi sampai dengan pada saat itu sebanyak lebih kurang 1,3 juta. Padahal yang harus kita selesaikan kan tinggal 1,7. Tapi dari 1,3 juta itu kan tidak semuanya formasinya untuk P3K atau tenaga honorer. Tapi juga ada arahan Presiden, dari data itu kita juga membuka formasi untuk CPNS karena kita juga menginginkan ada rekrutmen bagi talenta-talenta muda yang mereka baru masih fresh graduate dari lulusan, apakah itu dari perguruan tinggi dalam negeri ataupun dari luar negeri melalui teman-teman diaspora. Nah, data terakhir jumlah yang formasi CPNS itu lebih kurang sekitar 250-an ribu lebih, tetapi sisanya sekitar 1.011.000 itu adalah formasi untuk P3K yang sudah diusulkan oleh instansi. Jadi total yang dari sekitar 1,3 juta tadi, jumlah formasi yang nanti akan dibuka untuk CPNS dan P3K itu sekitar hampir 1,3 juta juga, tetapi sekitar 270-an ribu itu untuk yang CPNS-nya. Nah, di penerimaan ini kan sebetulnya ada 3 jalur penerimaan. Ada penerimaan jalur melalui sekolah pendidikan kedinasan, karena formasinya juga termasuk formasi jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah, itu insya Allah akan kita laksanakan. Kita sudah buka pengumumannya dan sudah selesai pendaftarannya. Sekarang sedang berproses seleksi administrasi. Sudah selesai juga seleksi administrasinya oleh instansi. Tahapan sekarang itu adalah pembayaran PNBP, uang pendaftaran untuk masuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya pelaksanaan seleksinya sendiri itu akan dimulai nanti di tanggal 18 besok.
18 Juli besok. Jadi insya Allah tanggal 18 Juli itu kita sudah membuka seleksi untuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya yang pertama itu adalah sekolah tinggi intelijen negara. Nanti ya di bawah BIN. Nanti akan kick off oleh Pak Menteri dan kick off pelaksanaannya akan ada perwakilan yang hadir. Nah setelah seleksi sekolah kedinasan, baru kita masuk nanti untuk CASN-nya yang P3K ataupun calon pegawai negeri sipilnya. Untuk yang CPNS dan P3K sekarang sedang proses pendetailan formasi oleh instansi. Jadi setelah total formasi yang diberikan oleh Pak Menteri PAN, kemudian masing-masing instansi kan yang diberikan itu di awal itu baru gelondongan. Jadi misalnya Kabupaten Takalar dapatnya berapa, misalnya dapat 100.000 misalnya. Nah tapi 1.000 itu akan digunakan untuk apa? Misalnya untuk jabatan apa saja yang akan digunakan. Misalnya berapa orang penata komputernya, berapa orang nanti misalnya arsiparisnya, berapa orang untuk gurunya, dan segala macam tenaga kesehatan. Nah proses pendetailan itu sekarang sedang berlangsung di BKN dan teman-teman Kementerian PAN-RB. Insya Allah dalam paling lambat 2 minggu ke depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan kalau tidak ada perubahan jadwalnya. Itu dalam waktu dekat ini akan ada penetapan akhir oleh Pak Menteri PAN-RB terkait dengan detail informasi yang akan diberikan pada seluruh instansi. Nah saya apakah nanti kita masuk dulu di CPNS, formasi ini akan ditetapkan dulu, atau langsung CPNS dan P3K. Nah ini yang ya kita masih perlu menunggu dari Pak Menteri. Tapi mudah-mudahan sih kalau seleksinya sendiri insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Jadi on progress ya Pak? Masih on Jadi, progress. Kalau sekolah kedinasan sementara on progress dalam tahapannya. Kalau sekolah kedinasan sudah mulai jalan, sudah jalan. P3K dan CRSN-nya ini? Ya, P3K dan CPNS. Dalam pendetailan ya? Iya, yang masih dalam pendetailan. Oke Bapak, ini pertanyaan kedua yang lagi viral juga di kalangan netizen. Karena sudah dimulai sekolah kedinasan ya, lalu P3K menyusul pendetailan dan CRSN atau CPNS. Ini pertanyaan yang paling sering juga di netizen ini. Apakah kalau kita udah daftar P3K, katakan yang bersangkutan ini tidak lolos ya Pak, boleh juga mendaftar CPNS lagi atau P3K, ataupun sebaliknya, bagaimana dengan yang mendaftar sekolah kedinasan juga, apa masih boleh nih daftar lagi di P3K atau